Foodies, yuk ikut Antonio da Silva kepoin cara bikin tape uli ketan jajanan khas lebaran orang Betawi. Siapa tahu ya kan, bisa jadi inspo sajian lebaran kamu nanti. Ya. Hai Foodies, aku lagi ada di tape uli ketan Pak Hari yang legend banget, udah 2 generasi. Tapi barusan waktu saya numbuk, ini agak anget ya. Harus dalam kondisi panas biar kita numbuknya gampang. Tape dan uli sama-sama berbahan dasar ketan Foodies, tapi dengan pengolahan yang berbeda bisa disulap jadi 2 makanan yang punya bentuk, tekstur, serta rasa yang juga beda. Untuk membuat uli, beras ketan itu dikukus lalu diaren dengan santan, terus dikukus lagi biar bisa ditumbuk hingga teksturnya halus, lembut, dan kenyal kayak begini. Baru deh tuh digulung supaya bentuknya bulat, lonjong, dan rapi. Coba banget kan buat sajian lebaran Foodies? Produksi uli di sini sesuai orderan aja Foodies, soalnya uli tuh kuat bertahan di suhu ruang cuma 2 hari doang. Foodies, yang tadi udah aku tumbuk itu namanya uli. Sekarang kita bahas tape ketannya ya. Ini ada 2 macam nih. Ini kan yang udah difermentasi nih Mas. Iya. Ya. Nah sebelumnya bentuknya seperti ini. Nih bisa dilihat dia nggak jatuh ya karena dia agak lengket. Ya, ini sebelum difermentasi. Nah setelah difermentasi 3 hari jadinya seperti ini. 3 ini yang hari hijau, ya? ini yang hitam. Nah, kalau beras ketan untuk uli ditumbuk, nah di tape ketan nih beras ketannya diberi ragi sampai terfermentasi. Proses fermentasinya nggak boleh kurang dari 3 hari ya, biar menghasilkan banyak air fermentasi kayak begini. Ini semua airnya itu hasil dari fermentasi ya. Tidak ada tambahan air sama sekali. Sama yang satunya juga nih. Dalam sehari, Bulian itu membatasi produksinya hanya 75 cup saja untuk menjaga kualitas. Cukuplah untuk menyuplai supermarket dan melayani pesanan para pembeli secara online. Harga per cup gini 30 ribuan Foodies. Nah, kita udah kepoin caranya bikin, sekarang tinggal icip nih Foodies. Sama-sama berbahan ketan, kira-kira Antonio paling doyan yang mana nih ya? Atau jangan-jangan malah suka dua-duanya? Gurih, lembut banget Foodies. Untuk yang mau tahu gurihnya dia dapat dari mana, tadi kita udah nanya sama si ibu dan kita udah lihat prosesnya langsung. Gurihnya dia dapat dari santan. Dan untuk teksturnya, dia meskipun lengket, tapi dia lembut banget di lidah, dia lembut dan nggak bakal nggak bakal mengganggu ketika kalian mau kunyah-kunyah kayak gitu. Sekilas uli mirip jadah yang sering kita temui di Yogyakarta ya Foodies. Wah, ini sama apa beda sih? Bedanya sama jadah apa Foodies? Nah, kalau untuk si jadah, dia waktu numbuknya, dia ditambahin sama kelapa. Jadi di situ membuat teksturnya agak lebih padat ya. Sedangkan ini, kelapanya dalam bentuk santan, makanya dia lembut banget. Kelihatan ya ini Foodies ya. Teksturnya boleh beda, tapi dari rasa dan aromanya sama karena sama-sama dari kelapa. Nah, kalau tapenya kayak mana nih? Manis banget Foodies, enak banget. Ini dia jadi ada airnya dan itu manisnya juga. Itu semua hasil dari fermentasi. Tanpa ada tambahan ini itu teksturnya lembut banget. Dan bedanya sama tadi yang belum difermentasi, dia nggak lengket. Beda dengan ketan biasa yang punya sensasi padat dan kenyal saat dikunyah. Nah, kalau tape ketan begitu masuk mulut langsung ambiar. Buliran ketan yang udah lembut menyebar ke seluruh sudut mulut. Ih, rasanya lazis. Ini mah paling the best ya kalau dinikmati saat dingin, auto maknyes Foodies. Duh, nikmat mana lagi sih yang kau dustakan kalau udah kayak begini ya? Mau dong. Ini aku suka banget sih Foodies. Nih, kayak gini. Manisnya pas dan wanginya. Ini masih jarak segini aja udah kecium wanginya. Enak banget. Dan semua hasil dari fermentasi. Itu semua alami. 3 hari fermentasi. Hasilnya enak banget. Nah, walaupun sama-sama tape ketan, ada juga yang seleranya pakainya ketan hitam nih Foodies. Bedanya apa ya? Enak. Mirip rasanya. Cuman ini ada ciri khasnya. Ada sesuatu yang membuat dia beda sama ketan yang satunya. For your info, ketan hitam itu teksturnya emang sedikit lebih keras, lebih lengket juga saat dimasak, tapi rasanya lebih manis. Wow, wajar aja makanan seenak ini bisa bertahan sampai 2 generasi. Namanya tape uli ketan Pak Hari.
Dan ini adalah makanan wajib yang ada di Lebaran. Di kota asalnya di Kuningan, Jawa Barat, tape ketan dibungkus dengan daun jambu air dan bisa langsung dikonsumsi tanpa harus didinginkan. Tapi kalau di Jakarta, masyarakat Betawi punya cara unik nih untuk menikmatinya. Tape ketan kudu dan wajib bersanding dengan uli. Kayak begini nih foodies cara makannya. Nah, pertama kita ambil ulinya. Kemudian kita cor-colin langsung di tape ketannya. Kayak gini foodies ya. Pantes nggak boleh dipisahin. Ternyata enak banget kalau dimakan uli bareng tape ketannya. Aku baru pertama kali nyoba dan ini enak banget foodies. Satu bagian ini ya. Nah kan, ada yang keenakan nih. Bye-bye, ntar bisa kekenyangan uli loh. Karena rasanya enak banget, aku nggak bisa makan sendirian. Keluargaku, teman-temanku harus tahu semua. Aku bakal kasih buat mereka untuk Lebaran. Foodies yang kepengen uli dan tape ketannya buat diicip sendiri atau hantaran Lebaran, langsung aja pesan ke Tape Uli Ketan Pak Hari yang lokasinya ada di Harapan Jaya, Bekasi Utara. Hari merupakan nama ayah dari Bulian yang juga generasi pertama produsen tape uli ketan ini. Tau nggak? By the way, ini nggak cuma legend, tapi juga jadi langganan para artis loh. Way away. Oh ya foodies, satu set tape uli ketan kayak begini harganya cuma 100.000 loh per kemasannya. Cus, buruan diborong karena ini rasanya lazis. Makan receh, menu receh, tapi rasa enggak recehan.